Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Halo Semeton Bahari. Perkenalkan, saya Imadina Maraditya selaku Komandan Batalion Politeknik Kelautan dan Perikanan Jemberana Angkatan keempat. Nah, di sini kali ini kita akan melaksanakan kegiatan podcast. Sebelum kita melaksanakan podcast ini, kita adalah dari Taruna PKPJ, yaitu core value kita dulu P. Performa, K. Kolaborasi, P. Produktif, dan J. Juara. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Tamu spesial kita adalah alumni dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Jemberana. Nah, teman-teman pasti makin penasaran nih dengan alumni kita. Ya, kita sebut dengan hormat Senior Iputu Rizky Ariyasa Wibawa, asal dari Dusun Mading, Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana. Beliau ini adalah salah satu alumni dari Politeknik Kelautan dan Jemberana dengan jurusan PHL. Ya, dan beliau ini adalah salah satu angkatan perintis dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Jemberana. Makin penasaran? Jadi yuk kita simak saja selanjutnya. Di sini senior, ya, mungkin agak sedikit grogi senior, karena kan kita ya senior dengan junior. Tapi mungkin agar lebih santai lagi, mungkin bisa saya panggil Beli aja mungkin. Oke, silakan. Nah, ya Beli Putu, mungkin gimana kabarnya nih Beli Putu? Kalau kabar sih luar biasa. Sudah luar biasa. Bisa kita lihat ya bagaimana alumni dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Jemberana wajahnya mungkin berseri-seri, apalagi kali ini sudah menjadi entrepreneur dia. Ya, Astungkara. Mungkin bisa menjadi jejak dan jejaknya bisa diikuti untuk adik-adik kita, Bi. Harus Bi. Nah, Bli Putu sendiri ini kan alumni Bi, dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Jemberana, Bi. Dari Bli sendiri mungkin waktu pertama kali datang tadi, Bi, setelah sekian tahun tidak datang kemari, Bi. Mungkin bagaimana pandangan Bli terkait kampus yang sekarang ini, Bi? Oke, Rama, terima kasih udah mengundang saya selaku alumni. Untuk baru datang sih kaget ya, karena kampusnya udah berubah total. Iya, udah sekarang. Ya, 100% berubah. Iya, Bi. Dulu sih gersang ya, sekarang udah jauh kayak gitu. Dan saya juga sangat bangga sekali di sini diundang untuk mengisi podcast di Politeknik Kelautan dan Perikanan Jemberana. Dan saya juga sangat berterima kasih dan antusias untuk berbagi ilmu lah sama adik-adik sini. Iya, Beli. Jadi berarti waktu Beli pertama datang ke sini itu kaget Beli ya? Ya karena kaget sekali. Udah ada perubahan. Apalagi baru pertama masuk udah ada gazebo sekarang Beli ya. Iya, tempat duduknya dulu nggak ada sih. Ya sekarang jadi kita ada di sini tahun ke tahun makin update. Mungkin tahun depan lagi lebih update lagi Beli. Mungkin bangunan ya kali. Bangunan. Soalnya kan kalau dilihat dari sekolah lain, kampus lain, kan mahasiswa banyak, taruna banyak, jadi mungkin bisa tambah lah. Jadi makin ramai kayak gitu. Makin ramai Beli. Oke Beli, mungkin ngomong-ngomong soal kedatangan Beli pertama kali di kampus ini Beli. Jadi mungkin Beli bisa sedikit menceritakan pengalaman Beli waktu menjadi angkatan kedua Beli. Salah satu angkatan perintis lah Beli ya. Karena ya kita tahu sendiri mungkin Beli banyak pengalamannya di sini. Oke, untuk saya sih sendiri karena angkatan kedua ya, waktu itu ya untuk angkatan kedua yang namanya angkatan perintis apa-apa itu terbatas sih. Cuman kami tidak berkecil hati karena kami menyadari di sini kami sekolah itu gratis. Nah, dibiayai oleh pemerintah. Jadi sebisa mungkin jika ada kekurangan harus kami tutupi dengan kreativitas kami, tidak membatasi lah. Contohnya kewirausahaan. Jadi walaupun kita masih baru waktu itu, masih baru berdiri kurang lebih 3 tahun kalau nggak salah 3 tahun, kami harus berprestasi kayak gitu. Nah, kami harus tunjukkan bahwa Politeknik Kelautan dan Perikanan Jemberana itu bisa untuk mengikuti event-event yang diadakan oleh KKP kayak gitu. Wah, keren sekali ya alumni kita yang satu ini. Ya, ini Bli Putu ini ya adalah alumni
alumni sebagai angkatan perintis, di mana ketika waktu itu sempat berpindah kampus juga Bli ya. Betul. Dari awalnya Sidoarjo dan menuju Jembrana. Dan di mana Jembrana waktu itu kalau tidak salah itu baru hanya bangunan saja Bli. Ya betul. Waktu itu sih kami di Sidoarjo basis, ya angkatan saya nih, khusus angkatan 2. Jadi spesial di Sidoarjo tuh di Politeknik KP Sidoarjo kita basis 3 bulan. 3 bulan. Setelah basis kita mau pelantikan nih, pulanglah kita ke sini naik bis dari Sidoarjo. Terus sampai sini udah sih ada yang siap bangunannya. Contoh kelas dulu itu dipakai untuk barak, untuk yang di atas. Jadi masih tidur di sana untuk yang taruni, dan yang taruna tidurnya di barak taruni sekarang. Jadi baru 2 itu yang siap dan rekoran waktu itu. Wah, ternyata dulu fasilitas ya meskipun terbilang baru, tapi yang saya ketahui dari angkatan perintis itu banyak yang berprestasi Bli. Betul. Ya. Dulu Kalau saya salah itu Bli, kemarin pernah saya dengar bahwasannya dari angkatan perintis itu ada yang mengikuti lomba sampai ke Jakarta Bli. Betul. Yaitu lomba kewirausahaan Bli ya. Iya. Mungkin Bli bisa ceritakan mungkin pengalaman lombanya itu Bli. Waktu itu sih waktu kami KPA. Waktu KPA itu perdana berarti Bli. Waktu perdana ada event nih dari KKP di BSDM, ada event untuk lomba kewirausahaan. Waktu itu yang diambil dari semua prodi, tapi yang masuk itu PHL dan BDI. Dan Astung Karo yang juara 1 adalah PHL dan kelompok saya sendiri. Wah, keren sekali Bli. Waktu itu anggotanya kurang lebih 12 orang. Untuk produk mungkin sudah tahu ya, produk. Iya. Produk. Mungkin bisa di spill sedikit Bli, karena kan nanti akan ada turunan untuk adik-adik kita. Iya. Mungkin ada ide-ide. Untuk produk sih namanya bakso pop. Nah, bakso pop cikal bakal produk kewirausahaan di angkatan saya, di prodi saya, dan di kelompok saya tercinta. Waktu itu kebentuk gara-gara ada mata kuliah kewirausahaan dari Ibu Pinky. Nah, waktu itu beliau membentuk kelompok di prodi kami, kurang lebih itu 6 kelompok. Jadi ada yang isi 5, ada yang anggotanya 6. Nah, kebetulan saya anggotanya 5. Ada saya, senior Hafid, senior Indah, senior Fidin, dan senior Kemambudi. Jadi kami disuruh membuat ide bisnis, dan waktu itu kami pikir orang nih mau simple sekarang, nggak mau nih ribet kayak gitu. Buatlah kami semacam makanan instan yang tinggal seduh aja tuh, kasih air hangat. Nah, dan konsep awal adalah bakso aci. Mungkin tahu? Konsep awal bakso aci. Tapi terlalu murahan deh gitu, nggak bisa kami angkat harga. Dan kami rubah sedikit namanya. Kalau pop mie kan instan juga, kita gituin dulu. Ya betul, instan. Tapi gimana kalau kita collab sama bakso ikan kayak gitu? Karena kan di sini pengolahan jauh. Iya. Nah, jadi kami buat bakso ikan yang instan, namanya bakso pop. Gitu. Wah, berarti jiwa entrepreneur itu udah terbentuk di sini Bli ya. Betul. Meskipun dengan sarana prasarana yang baru, kampus yang waktu itu masih baru berumur 2 tahun. 3 sih. 3 ya, masih berumur 3 tahun, sudah bisa sampai mengikuti lomba sampai bahkan keluar Bali Bli. Betul. Itu dulu sih coachingnya di online dulu. Di online coachingnya itu diusulkan tuh dari kampus 3 kelompok. Jadi dari PHL 1 kelompok, dari BDI 2 kelompok. Nah, coaching lah kita secara online, karena dulu kan COVID, tau kan, COVID itu nggak bisa ketemu sama juri. Iya. Jurinya hanya online. Kita di sini buat event besar, direktorat besar eventnya, kita coaching lewat Zoom. Nah, Astung Karo kepilih untuk kesana ke nasional untuk kurasi lagi, dan di sana dikurasi sama juri ya cuma 10 besar kayak gitu. Tapi meskipun 10 besar tapi udah bisa membangunkan kampus sampai keluar Bali. Betul. Nah, keren sekali. Jadi kalau pribadi sih sangat bangga ya waktu itu berangkat gratis dibiayain sama kampus, dan ketemu teman-teman dari Poltek lain, dari AUP, dari Poltek Sidoarjo dan lain-lain. Dan kami sangat Poltek Jembrana sangat merasa senang ya, karena kita waktu itu ketemu sama Sidoarjo nih. Itu
ketemunya udah kayak saudara karena basis bareng-bareng kan dari angkatan mereka. Mereka dulu angkatan 21 ya ke 20 sama kami tuh bareng-bareng. Jadi ketemu sana kayak udah kayak keluarga kayak gitu. Wah, udah erat dia. Erat karena sempat basis bareng-bareng gitu. Nah, keren sekali. Bi. Jadi mungkin saya agak menyinggung sedikit, Bi. Jadi kalau misalnya orang awam ini, Bi, yang melihat kampus kedinasan apalagi, Bi, Betul. dengan aturan ketat, mungkin ada yang mengatakan aturannya ketat seperti bajunya, Bi. Ya, betul. Nah, jadi mungkin Bi bisa dideskripsikan mungkin terkait atau membagi pengalaman Bi walaupun dengan aturan yang sedemikian rupa, tapi kita juga bisa berprestasi. Mungkin Bli bisa kasih tahu mungkin untuk sobat bahari kita yang akan masuk ke Poltek Jembrana atau maupun yang ingin masuk ke poltek-poltek lainnya, Bli. Oke, jadi jatuhnya sama aja. Sama aja kenapa? Karena walaupun kita bajunya ketat, karena ketat kan aturan tuh, ketat. Tapi kita harus bisa juga memanage dan memilih mana minat kita, mana bakat kita yang harus kita pupuk di sini. Contoh, kalau saya dulu, karena saya suka jualan dan berdagang lah istilahnya. Jadi saya pupuk di sana, saya push di sana minat saya sampai ada hasil kayak gitu. Jadi sebenarnya hakikatnya tidak bisa dipaksakan. Tapi kalau memang itu minatnya memang kewirausahaan atau yang lain-lain, itu bisa di-push dan bisa dikoordinasikan sama pembimbing. Nah, kalian tuh di sini ada pembimbing, dosen dan edisi kan. Nah, jadi bisa koordinasi di sana. Bu, saya punya produk kayak gini, gimana nih pengembangannya kayak gitu. Kalau dosennya bilang masukannya begini, silahkan dilaksanakan supaya produk kalian memiliki value atau nilai lebih dan bisa diterima sama pasar kayak gitu sih. Kalau tipsku pribadi. Tadi itu tips di pribadi ya selama. Jadi itu kan tips pribadi yang pernah dialami dan Betul. sudah dijalankan. Dan ada hasil. Dan ada hasil juga. Yang perlu diketahui itu kan adalah hasil. Jadi orang itu kan hanya melihat hasil kita, tapi tidak tahu perjuangan kita bagaimana terkait meskipun yang katakan tadi aturannya ketat, ya. Tapi kita juga bisa berprestasi di sini, Bi. Berkreasi. Dan waktu itu ada dosen namanya Ibu Agitya, pasti dosennya semua kenal lah. Beliau yang banyak sih membimbing kita waktu itu. Dan waktu kuliah beliau, saya COD workshop sama Senior Hafid. Saya on kamera tuh di belakang Mas Hafid. Dia nyetir kan, bawa motor. Saya di belakang nih bawa orderan ini. Saya lagi nengok headset tuh. Nah, dia nanya sampai, "Dik, itu Rizky sama Hafid kok off kameranya?" "Mohon maaf Bu, kami lagi COD." "COD kemana Dik? Tolong foto," kayak gitu kan. "Oh foto, keren foto kan." Berarti waktu itu ibunya masih maklumin. Karena saya bilang, "Bu, saya sama Hafid gabut nih Bu, nggak ada pemasukan Bu waktu COVID. Nggak ini juga minta orang tua kayak gitu sih Bu." Makanya saya ide dari kampus itu saya terusin terus sama Senior Hafid dan kelompoknya saya lagi 3 itu, Senior Indah, Komang sama Senior Pidin. Nah, waktu itu kami sudah membentuk manajemen. Saya nggak tahu juga yang lain tuh seperti itu apa tidak, karena kan waktu itu masih taruna tuh. Nah, wajar lah masih taruna, belum memikirkan hal seperti itu. Tapi kami lain, kami sudah memikirkan, oh ini yang harus kita kerjakan dan besok ini berguna kita ke depannya seperti itu. Dari sebelumnya. Kalau saya sekali pengalamannya, karena berarti itu saya kerja juga. itu sudah jiwa wirausaha itu sudah terpupuk. Itu saya jadi semenjak sales. Apakah itu ada semenjak dari sini atau mungkin dari sebelumnya itu? Kalau saya pribadi dari sebelumnya, karena dulu saya kerja di bank BNI dan setelah itu saya jadi sales jadi hobi saya tersalur produk pembersih mobil. Nah, jualan tuh di situ kayak gitu. Nah, di kampus dan saya di kampus tuh beruntung banget deh ada program kewirausahaan. Jadi hobi saya tersalur kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong soal keuntungan ini, Bli. Betul. Nah, kita lanjut dulu. Bli kan ini dulu alumni. Betul. Dan salah satu jurusan Bli itu kan pengolahan hasil laut, Bli. Mungkin ada tidak pengaruh dari jurusan Bli atau dosen dari Bli yang membuat jiwa entrepreneur Bli itu semakin meningkat itu, Bli? Ada. Tadi kan saya sudah sebutkan Ibu Pinky. Ya. Ibu Pinky itu dulu dosen kewirausahaan. Waktu kalau nggak salah sih Madya ya. Waktu Madya beliau mengajar kewirausahaan. Jadi memang betul-betul waktu itu di-push tuh
di-push sampai dibuatin kelompok dan kita presentasi kayak gitu. Hasilnya gimana, ini layak nggak dipakai kayak gitu. Berarti sudah dari selain itu dari prodi juga udah meningkatkan hasil untuk menjadi seorang entrepreneur Bli ya. Ya. Jadi ngomong-ngomong soal entrepreneur ini, ini kan kita dari perikanan kan Bli? Ya, betul. Kita dari perikanan, terus kemudian juga apalagi Bli lulusannya dari pengolahan hasil laut, sudah diajarkan banyak materi kewirausahaan, bagaimana cara mengolah produk perikanan, dan serta lagi terlebih lagi kita dibentuk jiwa wirausaha di sini Bli. Betul. Yang ingin kami tanyakan Bli sebagai adik-adik Bli di sini Bli. Nah, kita kan sudah ya mendengar Bli dari mulut ke mulut bahwasannya senior Putu Rizky ini sudah berhasil. Mungkin ini sudah beredar di junior-junior Bli di sini Bli. Sudah berhasil dan sudah punya usaha sendiri Bli. Betul. Nah, usahanya itu dibilang coklat. Mungkin Bli bisa ceritakan pengalaman Bli dari perikanan yang memiliki ilmu perikanan dan kemudian sekarang bisa berubah ke bisnis coklat Bli. Mungkin bisa disampaikan Bli. Oke, terima kasih Rama. Untuk bisnis coklat sendiri dulu masih awam ya, waktu lulus masih awam banget. Karena bahan baku sudah berbeda, proses sudah berbeda, dan standar pun juga sudah berbeda. Tetapi hakikatnya yang namanya industri itu nggak jauh-jauh berbeda sebenarnya. Kita kan industri perikanan dan sekarang industri pertanian. Nah, contohnya sih bukan contoh sih, tips. Nah, satu, kita harus belajar lebih banyak apa yang mau kita tekunin. Kalau saya dulu, karena saya mau nekunin coklat, saya tanya tuh ke teman-teman yang ngerti coklat, gimana sih pengolahan tuh yang benar, gimana standarnya, dan ternyata sama kayak di perikanan. HACCP ada juga, GMP juga ada, SSOP juga ada sebenarnya, tapi cuma bahan bakunya berbeda. Dan yang paling saya pelajari itu adalah marketing, gimana cara menjual produk dan diterima sama pasar, dan revisinya gimana kalau itu ditolak atau nggak diterima. Terus yang saya pelajari juga branding diri sama branding produk. Ada dua nih brandingnya. Tips ya buat sobat bahari, untuk branding kita harus branding diri kita dulu, baru kita branding produk kita. Kenapa? Karena nyebut nama pengusaha, nyebut nama wirausaha itu sekaligus dia ingat konsumen itu produknya apa. Seperti itu. Contoh saya nih, Rizky coklat CK. Iya. Gitu. Kalau misalnya kita di sini dengarnya channel Rizky coklat. Nah, udah tertanam mindset seperti itu. Ya. Apalagi selain di kampus ini, Bli. Ya. Kalau misalnya kami dari POTKP Jimbrana mendapatkan undangan di wilayah-wilayah sini, nah yang paling pertama dibahas itu usaha di bidang coklat. Ya. Salah satunya yang disinggung sedikit itu usahanya Bli. Ya. Berarti usahanya Bli ini udah booming gitu Bli ya. Dan terlebih lagi juga Bli, saya pribadi itu pernah melihat di Instagram, sosial media, bahwasannya Bli itu pernah mengikuti kegiatan ASEAN itu Bli. Betul. G20 itu Bli. G20. Wah, sangat keren sekali itu. Mungkin Bli bisa diceritakan kenapa bisa sampai masuk ke UMKM G20. Bahkan itu kan tingkatnya ASEAN Bli. Untuk itu sih, pertama kita merupakan binaan Bank Indonesia, kantor perwakilan Bali sejak tahun 2019. Nah, kenapa kita bisa gabung di sana? Program UMKM binaan Bank Indonesia itu diikutkan di seluruh kegiatan pemerintahan. Contoh tuh ASEAN, KTT ASEAN kan, KTT ASEAN sama G20. Untuk G20 sendiri, BI khusus dapat untuk mencarikan UMKM nih yang memang potensi daerah, karena di sini di Jembrana potensinya kakao. Jadi yang bergelut di bidang itu jumlahnya di 900 binaannya kan, di Jembrana ini binaan BI cuma ada satu dan ada kakao di kita aja. Nah, disuruhlah waktu itu nyiapin souvenir, jumlahnya kurang lebih 150 parcel waktu itu untuk G20. Dan
banyak juga sih orderan lain dari G20, nggak usah saya sebutin. Iya. Untuk di ASEAN, Itu. untuk di ASEAN kita undangan. Jadi undangan UMKM yang potensi ekspor. Jadi di sana kita diberikan workshop atau seminar dari lembaga keuangan, dari buyer dan segala macam, dari pemerintah kita juga kayak gitu. Jadi kita di sana dengerin gimana sih caranya kayak gitu. Yang terpenting sebenarnya untuk mencari pasar kita tahu cara untuk mendapatkan buyer atau pembeli. Dan kalau sudah tidak dapat buyer, lalu kita dipertemukan sama buyer, kita negosiasi. Bawa sampel, sanjung buyer. Apalagi bilang produk kita value-nya kayak gini, lebihnya kayak gini. ASEAN. Tenggara sih bisa diterima kayak gitu. Jadi untuk adik saya itu ini kan pernah di sini sebagai apalagi terlebih sampai kegiatannya tuh ASEAN. Setelah menjalankan itu semua, jadi untuk adik-adik waktu itu semua, jadi beli kan pernah di sini sebagai kan kita sudah punya pengalaman itu sebagai taruna. Mungkin ada tidak setelah beli menjalankan itu semua dan beli setelah karena itu semua sebagai mungkin tadi kan kita sudah hanya berbagi pengalaman ya. Beli juga kan selalu mungkin ada tidak disiplin ilmu yang didapatkan bahwasanya kampus ilmu itu kan karena kan selain sebagai entrepreneur mungkin saya selain sebagai wirausaha muda disiplin ilmu dia juga kan sebagai alumni di sini nih. Nah itu adik-adik kita bahwasanya ilmu itu kan bisa didapatkan di mana saja. Yang pertama, jadi mungkin saya ingin singgung sedikit. Yang kedua, disiplin ilmu apa yang didapatkan dari mental. Untuk disiplin ilmu ada dua yang saya terapkan sampai sekarang. Ada dua. Yang pertama, walaupun mental. Yang kedua, disiplin seleksi. Untuk mental, karena di bisnis itu sangat digojo. Jadi kita nggak pernah takut tuh, kan kita tahu dimanapun tampil. Walaupun mau ngapain, walaupun mau coaching, walaupun mau seleksi, walaupun mau beras, kita tetap siap. Walaupun kita nggak dikasih materi apapun, walaupun akan diuntungkan kita tahu tuh sama siapa kita ketemu. Nah, terus yang kedua disiplin waktu terutama. Saya masih sangat nerapin ya. Waktu itu kan di asrama nggak boleh telat. Iya. Kalau telat kan dihukum. Iya, pasti. Iya kan. Makanya saya bilang aturannya sekitar Jadi nggak boleh tuh. Nggak boleh telat tepat waktu. Contoh tadi saya diundang sini jam 4 jam sama kayak gitu kan. Siapa namanya? Radit. Nah, jam 4. Saya tanya tuh, Radit udah ready belum? Oh, belum beli jam 5. Oke. Kita bisa harus keluar dulu apa? Nah, mereka udah nyiapin terus jam 5 jadinya kayak gitu kan. Jam 5 saya datang 10 menit sebelum sama minimal 10 menit sebelum mulai. Kalau kita harus lihat lokasi. Kenapa? Mereka udah nyiapin buat kita nih. Kalau kita telat berarti acara mereka jadi nganggur ya. Kasihan dong sama kita. Nah, sama kita bertemu sama buyer. Kalau kita tepat waktu extend. Kalau kita telat boncos kayak gitu. Kabur bayarnya. Nggak jadi ketemu sama kita. Soalnya yang butuh siapa? Kita kan? Iya, kita yang butuh. Jadi kita harus tepat waktu dan memberi dia kesan terbaik. Nah, kayak seperti itu. Dan yang lebih satu nih, sebelum ketemu orang, di sini kan setiap hari kalian nyetrika. Sama kayak core value kita. Iya. Performa. Kayak gitu. Jadi sebelum ketemu orang itu harus yakin tuh, harus yakin diri kita ngobrol dengan kaca nih. Kita tuh udah kita tuh udah karena rapi belum kayak gitu. Lihat tuh dari dulu. Lihat dulu kalau udah baru kita ketemu buyer kayak gitu. Dan doa juga sih. Yang paling penting kita doa dulu. Pertama itu dia. Ya harus karena ya sesuai sila yang pertama ya. Itu mana? Benar juga Bi. Jadi untuk adik-adik, untuk semeton Bahari, jadi tidak perlu khawatir apabila masuk kampus kedinasan, apalagi di wilayah lingkup KKP ya Blia. Betul. Selain kita diajarkan ilmu pengetahuan, kita juga dididik berdasarkan karakter, mental. Karena yang kita perlukan saat lulus nanti itu adalah karakter dan mental. Yang saya percaya itu ilmu kita bisa dapatkan di mana saja. Tetapi pendidikan karakter, mental, disiplin. Dan disiplin ya, itu sangat sulit dapatkan. Sulit. Tapi karena sekarang sudah
udah berada dan sudah berumur 6 tahun di sini, Bli. Sekarang sudah ada di sini 6 tahun. Jadi adik tidak perlu khawatir bahwasannya di sini selain dididik sebagai entrepreneur, selain juga pembinaan karakter, mental. Ya. Jadi di sini juga ada alumni dengan ikatannya itu erat ya. Erat. Jadi setiap angkatan itu memiliki ikatan yang erat. Itu bisa menjadi salah satu relasi, Bi. Betul. Nah. Jadi nggak usah khawatir kalau mau masuk Poltek KP Jemberana. Di luar kan udah ada alumni tuh yang kerja. Jadi adik-adik sobat Bahari jangan khawatir nggak ada kerja. Ada alumni yang bakal ngarahin dan ngasih petunjuk untuk adik-adik semua. Dan kalau mau jadi entrepreneur, alumni juga sudah ada, jadi tinggal belajar aja. Iya, Bi. Seperti itu sih. Jadi kita sebagai adik Iya. kan harus belajar ke kakaknya. Kakaknya. Karena selain sebagai kakak, selain sebagai pembimbing, kakak itu kan juga sebagai mentor. Mentor. Jadi ngomong soal mentor nih, Bi. Oke. Ngomong soal mentor, kampus kedinasan Taruna pasti kalau misalnya kita bilang orang awam dengar senioritas, mungkin mereka mendengarnya sedikit ngeri nih, senioritas. Mungkin Bli bisa jelaskan mungkin maksud Oke. senioritas itu apa, konsep dari senioritas itu apa, dan bahwasannya tidak ada pengertian soal senioritas itu, Bli. Untuk senioritas otomatis ada yang duluan, ada yang belakangan. Iya. Kalau yang duluan mungkin tingkat media perdana, senior dari tingkat remaja kayak gitu. Dan kewajiban serta hak itu ada. Jadi itu senior kewajibannya membimbing adik-adiknya. Terus untuk adik-adiknya kewajiban menghormati seniornya. Dan hak adik-adik dibimbing sama senior. Dan hak senior dihormati sama adik-adiknya. Seperti itu sih. Nah, seperti itu senioritas. Senioritas apabila diarahkan ke arah yang positif, ya. Apalagi kakak, seperti kakak yang mendorong adiknya untuk maju, Bi. Maju. Nah, jadi adik itu harus wajib mengikuti kan, Bi, Mengikuti. jejak kakaknya. Apalagi alumni yang seperti Bli sudah menjadi entrepreneur, sudah Sebentar. sampai ke tingkat ASEAN, Bli. Apalagi ditambah Jemberana ini adalah penghasil coklat, Bli. Penghasil kakao. Kakao terbaik itu, Bli. Terbaik di Indonesia sih. Wah, Nomor 2 ya setelah Nomor dua. Sulawesi. kalau tidak salah itu sekarang produksinya terus, Bli, ya. Untuk produksi hampir setiap hari sih. Jadi kita memenuhi pasar dari supermarket dan toko oleh-oleh yang ada di Bali. Dan kalau untuk pengiriman keluar biasanya sih kita keluar Bali ya, bukan keluar Indo. Keluar Bali itu untuk distributor dan reseller kayak gitu. Jadi kami masih mainnya ke pasar lokal Indo. Jadi untuk keluar kami belum bisa memenuhi syaratnya karena lumayan banyak ya syaratnya kalau untuk ekspor. Ya mungkin lama tahu lah gimana ekspor itu seperti apa. Iya, Bli. Nanti yang PHL terutama harus tahu lah kayak gitu. Wajib tahu Ya, berarti standarnya. PHL. Apalagi Bli alumni PHL, Ya, Bli, ya. betul. Dari PHL juga Dari diajarkan studi. dengan jiwa bisnis. Ya, harus wirausaha semua di sini diajarin. Iya. Cuman untuk proses produk itu memang PHL sih yang paling banyak. Dari 3 program Dari studi 3 itu program studi. jurusan PHL, Bli, ya. Ya, Apalagi sudah jadi sekarang seperti Bli. Mungkin sedikit saya menyinggung nih, Bli. nah, Untuk kami junior Bli ini ya. yang sekarang sudah sampai angkatan ke-6, Bli. Dan mungkin Bli juga belum pernah bertemu dari adik Bli. Kebetulan juga sekarang ada program podcast, Ya. bisa bertemu alumni, apalagi alumni yang sudah jadi, Bli. Sudah punya usaha, disiplin ilmu yang digunakan sudah Motivasi sih. betul-betul Yang diterapkan dan sudah jadi Wajib disiplin. Mungkin ada. Yang kedua, motivasi untuk adik-adik Kalian. kita ini, Bli. semua. Untuk saya juga, Bli, karena saya kan masih adiknya Bli ini. Betul, motivasi sih. Yang pertama wajib disiplin. Terus yang kedua, kalian semua punya ilmu masing-masing, punya kelebihan masing-masing dan manfaatkanlah itu. Terus yang ketiga, buat diri kalian berguna. Jadi Itu motivasi yang terbaik itu, Bli, ya. Ya. Apalagi kita kan hebat, juara dan bisa bikin kalian sukses.
Nah, keren sekali Bi. Seperti salah satu cover lagi Bi. Ya. Ada yang terakhir, juara. Ada Nah, jadi juara. kita di sini tuh selain mendidik, tapi kita juga harus menjadi juara. Ya. Juara itu bukan berarti juara kelas saja. Juara tapi, semua. Iya, harus juara semua kan Juara dia. semua. Nah, itu pesan dari alumni kita. Jadi sobat Bahari atau semeton Bahari, tidak perlu khawatir nih kalau sudah masuk di Politeknik Jembrana. Kita sudah lihat alumni dari Diputu yang punya usaha ternama di Kabupaten Jembrana dia. Ya, betul. Rumah coklat dia. Ya, rumah coklat. Kita skill dikit nih. Rumah coklat. Nah, mungkin adik-adik yang masih penasaran dari profil Diputu, mungkin Bli bisa berikan profil Bli mungkin. Oke. Untuk profil saya, nama lengkap Putu Rizky Arya Sawibawa. Saya CEO dan founder dari Rumah Coklat Cika. Untuk usaha saya berdiri tahun 2018 dan sampai sekarang aktif berproduksi dan aktif distribusi barang ke lokal Bali. Mungkin Mas untuk akun mungkin yang bisa Oh, ya. ini kan sebagai bisa motivator, iya salah satunya. Untuk akun Instagram saya @puturizky_ari dan untuk Instagram usaha saya @rumahcoklatcika. Nah, makin penasaran kan lagi untuk semeton Bahari? Nah, kalau makin penasaran bisa kalian ikuti dari Diputu Rizky dari akun Instagramnya atau sosial media lainnya. Nah, untuk semeton Bahari kali ini adalah kegiatan kita yang berbincang-bincang dengan alumni. Mungkin cukup sekian pada hari ini. Kurang lebihnya saya selaku Komandan Batalion dan perwakilan dari Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana mengucapkan terima kasih karena kalian telah mengikuti dan menonton podcast kita hari ini yang bersama tamu spesial yaitu alumni Diputu Rizky. Nah, sekian podcast kita kali ini. Kurang lebihnya kami memohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.